Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya menyelaraskan hati dan ucapan? Terkadang hati istighfar, tapi pikiran tetap sama, masalahnya ada. Kita belum, masalahnya ada. Itu bagaimana solusinya? Terima kasih atas jawabannya. Ya, sahabat percikan iman, manusia itu makhluk yang kompleks, rumit ya. Kita ini makhluk yang rumit. Kita punya bawaan genetik. Itu berpengaruh pada kita, genetik itu. Kita juga punya sejarah. Sejarah itu berpengaruh pada cara berpikir dan perilaku kita. Karena kita mempunyai genetik dari orang tua kita, punya pengalaman sejarah, nah itu akan mempengaruhi karakter, sifat, tabiat, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan kita, dengan siapa bergaul, siapa saja yang banyak pengaruh pada kehidupan kita. Berarti betapa manusia itu rumit. Makanya di dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan 4 nama. Pertama, Bashar, untuk menggambarkan bahwa manusia itu menerima gen dari ayah ibunya. Kemudian, yang kedua, manusia itu punya sejarah. Makanya disebut dengan Bani Adam. Ya, Bani Adam. Di Quran banyak sekali panggilan Bani Adam untuk menggambarkan sejarah. Kita punya 3 anak, sejarahnya beda-beda. Anak pertama hidup masih sama dengan mertua sejarahnya. Anak kedua sudah pindah dari rumah mertua, tapi ngontrak statusnya. Anak ketiga sudah punya rumah, ya, sudah bisa beli rumah, tapi belum lunas 15 tahun lagi. Nah, artinya 3 anak ini sejarahnya beda-beda. Oleh karena itu, genetik, sejarah itu akan menyebabkan perbedaan dari segi tabiat, sifat, karakter. Anda punya berapa anak? Coba perhatikan. Sifat dan karakternya sama nggak? Beda-beda kan? Bahkan anak kembar saja bisa beda. Gitu. Nah, kemudian lingkungan sosial kita. Kita ini bergaul dengan siapa? Siapa yang banyak mempengaruhi pikiran dan perasaan kita? Ada seorang wanita, tadinya pemarah. Tadinya kalau marah itu, wah, pokoknya nama gelas dilempar, piring dilempar. Tapi setelah menikah, jiwa berontak seperti itunya menurun. Kenapa? Karena suaminya bisa mengarahkan, bisa mendidiknya, bisa membinanya. Sehingga dia menjadi wanita yang bisa mengendalikan kemarahannya. Tapi ada juga wanita yang dia itu lembut, ngomongnya santun, suaranya tidak pernah membentak-bentak. Tapi setelah menikah, dia berubah. Jadi seorang pemarah, suka membentak-bentak, omongannya kasar. Ternyata juga itu pengaruh dari suaminya. Jadi saya ingin cerita dulu nih, kalau Anda mengatakan kenapa ya antara omongan dan hati nggak nyambung. Ya karena yang namanya manusia itu makhluk yang dinamis. Manusia itu makhluk yang bisa berubah. Kenapa? Ya karena manusia itu rumit. Kita bawa genetik orang tua kita. Kita juga punya latar belakang sejarah. Dan kita juga punya orang-orang yang mempengaruhi hidup kita, lingkungan sosial kita. Itulah kenapa Islam mengajari al-musahabatut tasriqut tabi'ah. Hati-hati, pertemanan itu bisa mencuri tabiat. Anda tadinya nggak pernah ngaji, nggak pernah dengerin ceramah, ya. Tapi karena gaul dengan orang-orang yang suka ngaji, suka dengerin ceramah, mulai Anda mau. Anda tadinya rajin ke pengajian. Karena gaul dengan orang-orang yang tidak peduli sama agama, Anda bisa juga terbawa begitu.
Nah, jadi dengan demikian saya cerita bahwa manusia itu memang rumit. Nah, udah begitu, manusia itu terdiri dari 3 unsur yang fundamental. Jasad, akal, kolbu. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Manusia itu punya jasad. Allah berikan kepada kita jasad, Allah berikan kepada kita indera dan akal, dan Allah juga berikan kepada kita rasa, emosi. Dengan demikian, saya menyampaikan dulu kerangka fikir. Satu, bahwa manusia itu tercipta berbeda. Satu itu. Yang kedua, manusia itu akan terpengaruh oleh unsur-unsur yang ada dalam dirinya. Jasadnya, akalnya, rohaninya, ruhnya gitu. Nah, jadi kalau Anda ingin menyelaraskan pikiran dan hati, ucapan dan pikiran serta hati, satu-satunya cara adalah berlatih. Karena ternyata manusia itu menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Kalau kita sudah terbiasa sarapan, maka kalau tidak sarapan pasti membuat kita itu mengalami kelelahan bahkan penderitaan. Tapi ada juga kan yang tidak biasa sarapan gitu. Nah, saya lagi cerita dulu, persoalannya bukan sehat atau tidak, kebiasaan ya. Ada orang yang kalau buka puasa kebiasaannya dari kecil sudah takjil, makan kolak ya sudah, sholat ya. Tapi ada juga kebiasaan dari kecil, azan itu langsung nasi. Nanti kolak belakangan. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya dia itu menderita sekali kalau lagi buka bersama. Orang lain mah udah makan kolak teh udah wes sholat. Dia mah masih gemetaran. Masih kelaparan. Kenapa? Karena kebiasaan dia begitu buka tuh langsung nasi. Ya, bukan yang manis-manis. Minum nasi langsung. Nah, jadi setiap orang itu akan menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Nah, Ibu, ya sekarang Anda dengerin ceramah saya. Tiap pagi, itu lama-lama akan terbentuk. Akan terbentuk. Sisi-sisi yang buruk akan menjadi lebih baik. Ada seorang suami cerita sama saya, Pak Aam, terima kasih. Kenapa, Pak? Istri saya itu kan udah saya kasih tahu jangan terlalu galak sama anak. Karena istri saya tuh kalau anak salah itu cubit, pelototin, ngomongnya kasar. Saya tuh udah kasih tahu, mah nggak boleh gitu. Udah nggak berubah. Alhamdulillah Pak Aam, tiap pagi istri saya dengerin percikan iman. Sekarang ini udah berubah gitu, ke anak tuh udah berubah. Nah, berarti omongan saya yang sekilas tuh masuk dalam relung hati dan pikirannya dan mengubah. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak bisa berubah dalam waktu sekejap. Latar kabunna tobakon antobak. Kamu itu berubah setahap demi setahap. Nah, kalau Anda sekarang belum bisa menyelaraskan ucapan dan pikiran serta perilaku, ya satu-satunya cara adalah latihan. Ketika saya sudah memaafkan, sudah, saya buang jiwa dendam saya. Ini jangan sampai udah memaafkan tapi menggerutuk terus ya, dendam terus. Ya kan kita sudah memaafkan, tapi itu memang butuh latihan. Begitu dendam lagi, aku kan sudah memaafkan. Begitu marah lagi, aku kan sudah memaafkan. Gitu. Seorang suami marah sama istrinya, tapi dia sudah memaafkan. Hanya suka diungkit-ungkit lagi. Nah, berarti dia belum memaafkan. Kalau sudah memaafkan, tulus dari hati yang terdalam, jangan suka diungkit lagi. Suami ibu pernah nyakitin, terus ibu dimaafkan. Tapi tiap berantem, ibu ngungkit lagi. Ingat tuh, kejadian tahun 2000. Nah, mama nggak akan lupa tah. Jadi ibu tuh sudah memaafkan, tapi kalau cekcok diungkit lagi. Nah, berarti ibu teh belum memaafkan, belum selaras antara memaafkan dengan hati. Kan kalau sudah memaafkan, nah sudah.
berjuang untuk tidak membahas lagi. Hati kita sudah membersihkannya dari kasus itu. Tapi ini nggak mudah, ini butuh latihan, latihan, latihan. Jadi kalau Anda bertanya gimana solusinya, ya latihan. Seringlah dengar nasihat, lalu nasihat itu diamalkan. Karena di dalam Al-Quran juga kita itu bukan cuma dengar nasihat. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti. Nah, ya. Makanya Bu, jangan tersinggung kalau suami ibu ngomong gini, Mama mah rajin aja dengar ceramah, kelakuan nggak berubah. Nah, ibu kudu introspeksi, berarti kita tuh dengar ceramah, tapi tidak mengikuti omongan kebaikan. Tugas kita itu mendengarkan kebaikan dan mengikuti kebaikan. Saya dengerin ceramah kesehatan. Nah, saya tuh kudu mengikuti ceramah kesehatan itu. Kalau usia seperti saya, pola makan yang sehat itu ini, kata dokter teh. Saya dengerin. Apakah cukup dengerin? Fayattabi'una ahsana. Saya ikuti apa yang beliau sampaikan itu supaya saya sehat, gitu. Nah, jadi ternyata dalam hidup ini kita tidak cukup sekedar mendengarkan, tetapi fayattabi'una ahsana. Kita mengamalkan nasihat kebenaran itu dalam hal apa? Dalam hal apapun. Dalam urusan agama, apalagi dalam urusan kesehatan, dalam urusan hubungan sosial. Jadi kita bukan cuma mendengarkan, tapi mengikuti. Nah, mengikuti itu yang saya sebut sebagai latihan, tadrib. Nah, dengan latihan, insya Allah nanti akan selaras antara omongan, pikiran, dan hati. Bahkan ketika kita mengajak kepada kebaikan pun sama. Waman ahsanu qaula mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Ucapan yang paling bagus ketika kamu mengajak kepada kebaikan, wa amila sholihan, dan kamu pun mengamalkannya. Gitu. Saya sekarang sedang mengajak pada kebaikan. Menjadi tidak bagus. Mengajak kebaikan itu bagus kalau saya tidak mengamalkan. Berarti ucapan yang terbaik, waman ahsanu qaula mimman da'a ilallah. Ucapan terbaik kamu mengajak kepada kebaikan, wa amila sholihan, dan kamu pun mengamalkannya. Jadi ini rumus latihan, sering mendengarkan, amalkan apa yang kita dengarkan, latih diri kita, insya Allah nanti problem ibu bisa terselesaikan. Nanti ada keselarasan antara omongan, pikiran, dan hati. Kan problem ibu apa? Kenapa ya suka nggak selaras antara omongan, pikiran, dan hati? Tadi rumusnya sudah saya sampaikan. Tinggal berlatih, ya. Semoga Allah menguatkan kita untuk selalu menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin.